Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi tentang logika, yaitu silogisme. Silogisme adalah suatu bentuk pemikiran kesimpulan secara deduktif dan tidak langsung yang mana kesimpulannya ditarik dari dua pesimis yang tersedia sekaligus. Ada dua macam silogisme, yaitu silogisme kategoris dan silogisme hipotesis. Silogisme kategoris adalah silogisme yang premis dan konstruksinya berupa kategoris. Contoh silogisme kategoris: setiap manusia dapat mati. Dalam kurung silogisme mayor. Ahmad adalah manusia. Dalam kurung silogisme minor. Jadi Ahmad dapat mati. Dalam kurung kesimpulan. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang premis mayornya berupa keputusan kondisional. Keputusan kondisional atau keputusan bersyarat adalah keputusan yang dinyatakan dengan pernyataan jika, maka. Contoh pemakaian silogisme hipotesis adalah: jika hari ini hujan, maka aku tidak pergi. Yang F, teori. Definisi teori ilmu. Teori dan ilmu. Dalam perkembangan ilmu, pengetahuan tidak dapat terlepas dari teori-teori yang mendukung terhadap ilmu tersebut. Teori adalah model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1996, teori diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, aturan, cara, dan pendapat untuk melakukan sesuatu. Menurut Maestro tahun 2005, teori adalah jendela untuk mengamati gejala yang ada. Berdasarkan data empiris dari lapangan yang berhasil dikumpulkan, dianalisis, dan disintesiskan. Sedangkan ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1996 adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Ada dua kutub teori. Kutub pertama adalah teori sebagai hukum eksperimen. Teori hukum mobil tentang konstan zat kimia. Hukum Mendel tentang keturunan yang dapat langsung diuji lewat observasi. Sedangkan kutub kedua adalah hukum sebagai kualitas formal seperti teori relativitas dan Einstein dan teori evolusi Darwin. Rentang teori kutub kedua dapat muncul beragam pola, mulai dari yang dekat dengan kutub pertama seperti teori sebagai eksplantasi fisik, misalnya melengkung bila lewat medan gravitasi. Pada ujung kutub kedua adalah teori sebagai prediksi logis, dengan sifatnya berlaku umum dan diprediksikan berlaku kapan saja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Seperti relativitas dari Einstein, teori evolusi dari Darwin, teori ekonomi klasik. Bagaimana teori berkembang? Permulaan ilmu dapat disusur sampai pada permulaan manusia, mulai dari manusia purba dan yang menemukan hubungan yang bersifat empiris yang memungkinkan mereka untuk mengerti keadaan dunia. Usaha mula-mula di bidang keilmuan tercatat dalam lembaran sejarah dilakukan oleh bangsa Mesir, di mana banjir sungai Nil yang terjadi setiap tahun ikut menyebabkan berkembangnya sistem almanak geometris dan kegiatan survei. George C. Mulyo mengelompokkan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi tiga bagian, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. Secara singkat, A. Animisme. Pada fase ini manusia percaya pada mitos mitologi kuno penuh dengan bermacam-macam dewa-dewi yang kelihatannya memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia primitif. Dan sampai saat ini kepercayaan kepada yang bersifat gaib masih belum sepenuhnya berlaku, bahkan pada beberapa golongan yang beradab. B. Ilmu empiris. Ilmu empiris ini mempunyai banyak ragam yang berlainan disebabkan karena hasil pengamatan yang berbeda-beda, seperti pengalaman, klarifikasi, kuantifikasi, penemuan hubungan-hubungan, dan perkataan kebenaran. Pengertian pengamatan antara lain: pengalaman adalah tolak ukur ilmu yang ada pada tahap permulaan, kejadian yang pernah dialami atau dijalani, dirasai, ditanggung jawab, atau
baik yang sudah lama ataupun baru saja terjadi. Klarifikasi adalah prosedur yang paling dasar untuk mengubah data terpisah menjadi dasar fungsional. Klarifikasi dibuat makin jelas arti dan di bawahnya akan makin spesifik dasar yang membentuk klarifikasi tersebut. Kuantifikasi. Tahap pertama dalam perkembangan ilmu adalah pengumpulan dan penjelasan pengalaman, di mana kemudian segera menyebabkan adanya kebutuhan untuk mengkuantifikasikan objek tersebut. Penemuan hubungan-hubungan lewat berbagai klasifikasi yang berbeda-beda bisa dilihat dari adanya hubungan fungsional antara aspek-aspek komponennya. Mengklasifikasikan anak-anak berdasarkan jenis kelamin dan kekuatan jasmani secara bersamaan. Pemikiran kebenaran sering terjadi sedemikian rumitnya sehingga hubungan-hubungan yang mungkin terdapat tampak menjadi kabur. Oleh karena itu perlu untuk menganalisis kejadian tersebut dengan memperhatikan unsur-unsur yang bersifat dasar dengan tujuan untuk menentukan secara lebih jelas hubungan-hubungan dari berbagai aspeknya. C. Ilmu teoretis. Tingkat paling akhir dari ilmu adalah ilmu teoretis, di mana hubungan dan gejala yang ditentukan dalam ilmu empiris diterangkan dengan dasar suatu kerangka pemikiran sebab musibab sebagai langkah untuk meramalkan dan menentukan cara mengontrol kegiatan agar hasil yang diharapkan dapat dicapai. 3. Temuan ilmiah substantif mendasar. Ilmu hieroglif Mesir, huruf kanji Jepang dari Cina adalah stilisasi benda atau simbol-simbol untuk benda-benda. Huruf baca lebih maju sebagai simbol-simbol. Seperti X adalah simbol dari angka 10, L simbol dari 50, M simbol dari 1000, dan seterusnya. Sebagai huruf tertulis yang kita gunakan adalah huruf Latin. Sejarah melalui penelitian panjang berabad-abad, mulai dari Demokritos tahun 400 M sampai Tompos tahun 1897 dan Rutherford tahun 1903. Persepsi ilmuwan tentang atom berkembang pada artikel kecil yang tidak dapat dibelah. Kemudian ditemukannya unsur radioaktif pada atom dan ditemukannya unsur-unsur elektron yang berputar mengorbit pada proton yang mempunyai kekuatan magnetis. Pada tahun 1937 ditemukan neutron beragam semacam proton tetapi tidak mempunyai kekuatan magnetis berupa neutron beragam, dan inilah yang menyebabkan atom satu benda beratnya dengan atom lain. Temuan teori atom ini merupakan temuan ilmiah substantif mendasar. 4. Hukum-hukum keteraturan. Menemukan keteraturan dalam tugas ilmuwan dan dengan kemampuan kreatif rekayasanya ilmuwan dapat membangun keteraturan rekayasa untuk membentuk teori. Kita perlu membedakan 3 keteraturan, yaitu keteraturan alam, keteraturan sosial manusia, keteraturan rekayasa teknologi. Hukum keteraturan alam adalah karena adanya proses alam yang berupa anorganik seperti organik dan hubungan suatu lainnya dapat dijelaskan dan diprediksi relatif tepat. Hukum keteraturan hidup manusia memiliki keragaman yang sangat luas, di mana manusia mempunyai kemampuan untuk memilih yang baik dan menghindari yang tidak baik. Hukum keteraturan teknologi adalah keteraturan alam yang determinatre dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keteraturan substantif dan keteraturan esensial. Dengan bantuan rekayasa manusia, alam dan seisinya dapat diubah dan diolah untuk keperluan dan kebutuhan manusia. Di sini tampak bahwa ilmuwan menjadikan produk teknologi merupakan produk kombinasi antara pemahaman ilmuwan tentang keteraturan esensial yang determinan dengan upaya rekayasa kreatif manusia mengikuti hukum keteraturan sunatullah. 5. Mengembangkan struktur unsur teori dalam definisi, deskripsi, dan penjelasan. Seluruh bangunan teori tidak lain adalah abstrak dari sejumlah konsep yang disepakatkan dalam definisi-definisi. Dengan definisi sesuatu struktur konsep menjadi jelas isinya, cakupan dan tentang internalnya. Deskripsi yang digunakan received view dan positivist adalah data empiris sesuai objektif, sedangkan dalam penjelasan adalah
adalah menjelaskan adanya pengertian-pengertian tersendiri dari ilmu tersebut. Konstruk teori. 6. Konstruk teori. Konstruk suatu teori dapat dibangun dengan jalan abstraksi, generalisasi, atau dengan abstraksi generatif. Terdapat pula dengan cara deduktif, probabilistik. Konstruksi teori dibagi menjadi 3, yaitu konstruksi teori model korespondensasi, B. konstruksi teori model koherensi, C. konstruksi teori model paradigmatis. 7. Aliran-aliran dalam konstruksi teori dilihat dari sisi proses abstraksi empiris dan refleksi rasio kecerdasan otak manusia. Dapat dibedakan setidaknya 3 aliran konstruksi, yaitu reduksionisme. Teori itu suatu pernyataan abstrak dengan arti-arti di atas. Teori tidak dapat diamati secara empiris sensual dan tidak dapat diuji langsung. Teori instrumentalisasi. Teori itu merupakan instrumen bagi pernyataan observasi. Teori dapat digunakan untuk mensistematisasikan pernyataan observasi, sehingga muncul teori interpretasi terarah dan rekonstruksi. Teori realisme paralel mengembangkan teori ilmu diberangkatkan dari masalah apakah yang disebut real, exist, dan true. Semua teori dianggap benar bila memang real dan secara substantif ada dan memang benar, bukan menyajikan fisik.